Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang mempermuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di dalam perjanjian lama ada 5 korban yang diberikan umat Tuhan di bait Allah. Ada 5 jenis korban, yaitu korban sajian, korban keselamatan, korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa. Dan di antara 5 ini ada 2 yang wajib, yaitu korban penebus salah dan korban penebus dosa. Tetapi di dalam perjanjian baru atau di dalam zaman kita, di dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi mempersembahkan seluruh korban-korban di dalam perjanjian lama. Sebab korban di dalam Kristus telah cukup bagi kita. Korban yang dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib telah menjadi korban yang sempurna bagi kita untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Jadi kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban yang ada di dalam perjanjian lama. Berapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu yang baru lalu, salah satu anak saya, Marvel, bertanya kepada saya, "Papa, mengapa Tuhan mengizinkan bait Allah dihancurkan?" Satu pertanyaan yang serius, dan saya menjawab dia. Saya katakan ada 2 yang menyebabkan, ada 2 hal yang menyebabkan Tuhan mengizinkan bait Allah dihancurkan. Yang pertama adalah karena bait Allah telah dijadikan menjadi sarang penyamun baik oleh pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi pada masa itu yang bekerja sama dengan pedagang-pedagang yang ada di bait Allah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam kehidupan orang Yahudi ada 2 korban, ada 2 jenis korban yang diwajibkan bagi mereka untuk mereka korbankan kepada Allah, yaitu korban penebus salah dan korban penebus dosa. Kalau mereka kaya, mereka bisa memakai lembu untuk dikorbankan. Kalau mereka kehidupannya, ekonominya sedang-sedang saja, mereka bisa mengorbankan kambing atau domba. Tetapi bagi si miskin, mereka diwajibkan untuk mengorbankan korban yang paling sederhana, yaitu sepasang tekukur dan sepasang merpati. Dan William Barclay, seorang tokoh yang banyak menafsirkan akan Alkitab, yang juga banyak mempelajari akan sejarah Alkitab, mengatakan bahwa pada masa itu sepasang tekukur atau sepasang merpati itu bisa dijual sedemikian mahal di bait Allah. Bahkan kadangkala bisa terjual dengan seharga seekor domba atau seekor kambing. Mereka yang miskin sedemikian rupa pun diperas sedemikian rupa. Tetapi mereka tidak dapat menolak, karena itu merupakan kewajiban mereka di hadapan Allah. Jadi mereka harus juga mempersembahkan korban itu, dan mereka harus beli di bait Allah. Kenapa mereka harus membelinya di bait Allah? Karena kalau mereka bawa dari luar bait Allah, apa mereka beli di luar atau mereka membawanya dari rumah, imam-imam selalu akan mengatakan itu tidak layak, itu cacat dan sebagainya, sehingga itu tidak dapat dikorbankan. Sehingga mau tidak mau mereka harus beli di bait Allah dengan harga yang mahal. Belum lagi pajak tahunan yang mereka harus beli, mereka harus beri ke bait Allah. Dan itu mereka harus membayarnya dengan sikal. Padahal mereka sehari-hari mempergunakan dinar, yaitu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Romawi. Sehingga mereka harus menukar uang itu dengan uang sikal yang ada di bait Allah. Dan itu pun mereka akan membeli atau menukar sikal dengan harga yang begitu tinggi. Dengan cara begitulah mereka diperas, mereka dirampok
oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu sendiri. Sehingga Tuhan mengatakan, engkau telah menjadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Inilah salah satu penyebab mengapa Tuhan izinkan bait Allah itu dihancurkan. Tetapi yang paling utama adalah seperti yang saya katakan, bahwa umat Allah tidak butuh lagi bait Allah karena mereka tidak perlu lagi mempersembahkan korban yang dalam bentuk binatang. Sebab korban yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana dia menderita, dia mati dengan satu kematian yang begitu rupa, telah menjadi satu korban yang sempurna untuk menebus manusia dari dosa. Pengorbanannya yang di atas kayu salib itu mencurahkan darah, menghapuskan dosa manusia, sehingga setiap orang percaya boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia yang telah mati di atas kayu salib itu. Sehingga manusia yang percaya kepadanya tidak perlu lagi mempersembahkan korban di bait Allah. Dengan kata lain, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, korban itu telah sempurna. Manusia tidak perlu lagi mempersembahkan korban dalam bentuk binatang atau apapun juga. Sehingga sebenarnya bait Allah itu memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Apalagi kita ingat setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian, 50 hari kemudian Yesus mengutus Roh Kudus, yaitu hari Pantekosta yang hari ini kita peringati. Pada hari itu Tuhan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus datang ke dalam dunia dan ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan tubuh setiap orang percaya itulah bait Allah. Roh Kudus ada di dalam manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tubuh setiap kita yang percaya adalah bait Allah. Sehingga melalui kehidupan kita, kita tidak perlu lagi imam-imam yang mewakili kita untuk berdoa kepada Tuhan melalui korban binatang. Tetapi melalui darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib, kita dapat datang ke hadapan Allah dan berdoa secara pribadi kepada Dia. Dan kita tidak perlu melalui imam-imam lagi. Dengan demikian kita tidak perlu lagi bait Allah. Kita dapat beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Tapi apakah artinya kita tidak perlu lagi wadah untuk kita beribadah bersama-sama untuk memuji menyembah Allah? Tentu tidak demikian. Satu segi kita dapat beribadah kepada Tuhan secara pribadi, di dalam doa pribadi, dalam persekutuan saat teduh kita secara pribadi. Tetapi juga Tuhan menginginkan kita beribadah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 25, Tuhan mengingatkan umat Tuhan untuk tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang sudah kita tetapkan bersama seperti dibiasakan beberapa orang. Kita tidak boleh melakukan itu, sebab melalui wadah ini Tuhan mau berkarya lebih dalam kehidupan kita. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita. Ada maksud-maksud tersendiri tentu membuat satu wadah seperti ini untuk kita beribadah. Dan hari ini spanduk kita menggambarkan dengan sangat indah. Yang saya bisa gambarkan, di situ ada orang yang sedang berdoa. Yang saya gambarkan adalah di mana wadah ibadah kita di tempat ini ada sebagai wadah untuk kita berkumpul bersama, beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Dia. Dan ada bagian kedua di situ dia digambarkan ada seorang yang sedang membaca Alkitab, yang menggambarkan bahwa gereja kita, wadah gereja kita ini, wadah gereja yang ada adalah bahagian daripada kita belajar firman Tuhan bersama. Kita mendengar firman Tuhan dan kita belajar firman Tuhan bersama untuk membentuk kehidupan iman kita dan kerohanian kita di hadapan Tuhan yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, saya melihat ada orang naik sebuah bukit dan mereka saling berjabat tangan, mereka saling membantu untuk membangun satu yang lainnya sampai kepada titik yang dikehendaki. Dan kita lihat inilah bahagian daripada
kita membangun satu wadah ibadah, di mana di dalamnya kita saling membangun satu dengan yang lainnya, di mana kita satu dengan yang lainnya menasehati, menghibur, menguatkan, membangun, sehingga kita sama-sama bisa bertumbuh. Kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Ibadah, tempat ibadah ini menjadi satu wadah untuk membentuk satu komunitas, untuk kita saling membangun, saling menasihati, saling menghibur, saling menolong, dan sebagainya. Dan yang keempat, saya melihat ada orang yang memikul salib. Ini adalah menceritakan bagaimana gereja kita, sebuah gereja adalah sebagai satu wadah untuk bagaimana kita dibentuk di dalamnya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan yang boleh membawa orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi adalah indah adanya untuk kita membuat satu wadah bersama-sama, untuk kita menjadi satu komunitas yang saling membangun untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kita menjadi berkat. Dan hari ini kita bersyukur kita bisa merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-59 tahun. Biarlah ini menjadi satu momen yang indah bagi kita untuk kita berbuat apa yang kita boleh perbuat untuk memuliakan Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16, firman Tuhan mengajak kita untuk memberikan korban yang menyenangkan hati Tuhan, korban yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Yang pertama adalah korban syukur, dan yang kedua adalah korban perbuatan baik. Ada persembahan syukur, ada persembahan korban syukur yang kita panjatkan ke hadapan Tuhan, yang berkenan pada Tuhan. Ada persembahan dalam persembahan perbuatan baik, ini juga adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, biarlah di dalam Dia, di dalam Kristus, kita senantiasa mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Senantiasa firman Tuhan katakan kita mempersembahkan syukur. Artinya firman Tuhan menyuruh kita untuk mempersembahkan syukur setiap saat. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Kolose pasal 13 ayat 17 dan juga di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Di situ firman Tuhan mengajak kita dengan lebih detail lagi. Dikatakan bagaimana seluruh hidup kita di dalam perkataan dan perbuatan kita senantiasa ada syukur. Dan syukur itu kita lakukan senantiasa, bahkan di dalam setiap keadaan. Firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur senantiasa dalam setiap keadaan. Dapatkah kita bersyukur senantiasa? Dapatkah kita bersyukur dalam setiap keadaan? Adakah tadi pagi kita bersyukur? Adakah tadi pagi kita memulai kehidupan kita dengan bersyukur kepada Allah? Dan juga dikatakan oleh firman Tuhan, kita bersyukur di dalam setiap keadaan. Bisa kita bersyukur dalam setiap keadaan? Tak kala kita dalam keadaan yang baik, kita mendapatkan yang baik daripada Tuhan. Kita tidak perlu disuruh untuk bersyukur, kita pun dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Dari syukur itu lahirlah perkataan-perkataan yang memuji Tuhan. Tapi bagaimana tak kala kita dalam keadaan sulit atau kita mengalami masalah yang sulit, dapatkah kita bersyukur dalam keadaan seperti itu? Padahal firman Tuhan mengatakan kita harus bersyukur dalam setiap keadaan. Dapatkah kita dapat bersyukur dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sulit seperti itu? Suatu ketika ada seorang pendeta muda. Dia diutus oleh sinode untuk ditempatkan di sebuah gereja. Sebuah gereja yang mempunyai gedung gereja yang sangat besar. Tapi gereja itu dalam satu masa yang panjang mengalami
degradasi, mengalami kemunduran di dalam banyak hal, sehingga jumlah jemaahnya semakin hari semakin berkurang, sehingga gereja itu hanya tertampung tidak sampai seperempat daripada besarnya gedung gereja itu. Tetapi semenjak kedatangan pendeta muda ini, terjadi semarak yang begitu luar biasa di tengah jemaat. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini mengadakan kebaktian, suatu kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan jemaat. Jemaat terbangunkan, jemaat terberkati, sehingga mereka semuanya bersemangat melayani Tuhan, bersaksi dan membawa orang datang kepada Tuhan. Sehingga dalam waktu yang singkat, gereja itu dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Gereja penuh. Dan itu berkelanjutan sampai satu masa yang panjang. Pada suatu ketika, hamba Tuhan itu entah pergi kemana. Dan di dalam kepergian itu dia mengalami kecelakaan. Di dalam kecelakaan itu didapatkan bahwa salah satu kakinya, tulangnya mengalami remuk. Sehingga dokter mengambil keputusan dan meminta persetujuan dia untuk mengamputasi kakinya. Dan kemudian kakinya diamputasi untuk menyelamatkan jiwa daripada pendeta muda ini. Dan semenjak itu, semenjak kakinya diamputasi, dia mengalami gairah hidup yang begitu tidak menyenangkan. Dia mengalami kemunduran dalam iman dan kerohaniannya. Bahkan dalam hidupnya dia begitu putus asa menghadapi hidup ini. Sampai di dalam satu titik, dia menulis surat, dan setelah menulis surat, dia melakukan bunuh diri. Dia bunuh diri setelah itu. Dan melalui surat itu dia menyatakan mengapa dia bunuh diri. Salah satu yang membuat dia begitu tertekan adalah pandangan dari jemaatnya, yang memandang dia dengan penuh kasihan. Dan itulah yang menekan hatinya, yang membuat dia begitu tertekan, begitu merasa tidak nyaman, begitu merasa tidak berarti dalam hidupnya, sehingga dia ambil langkah untuk bunuh diri. Dulu dia dilihat dengan pandangan kagum, dengan begitu luar biasa mereka memuji dia, tetapi sekarang mereka memandang dia dengan penuh kasihan. Dan itu menekan hatinya begitu rupa, dan akhirnya dia mengambil tekad bunuh diri. Dalam kesempatan ini saya tidak mengajak kita untuk menilai apa yang dilakukan pendeta ini, benar atau salahnya. Tetapi saya hanya membuat perbandingan. Ada seorang tokoh bernama Nick Fujitsu. Dia dilahirkan dalam kondisi yang cacat, tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dan kalaupun dia disebut punya kaki, hanya sebelah yang tidak terbentuk dengan baik, seperti seponggol daging saja. Tetapi dia bersyukur untuk seponggol daging yang Tuhan berikan, yang disebut kaki itu, karena sangat berguna bagi dia. Dan dia bersyukur untuk itu. Bahkan dia bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan kepada dia, karena melalui hidupnya dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bersaksi, dia memotivasi anak-anak, bahkan dia memotivasi anak-anak muda untuk datang kepada Tuhan, percaya dan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kenapa dia bisa mempunyai hati yang bersyukur kepada Tuhan? Ini yang kita perlu pelajari, karena firman Tuhan menyuruh kita bersyukur senantiasa, bahkan dalam setiap keadaan. Kenapa orang ini dapat bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, mereka telah melihat berbagai mujizat yang Tuhan lakukan terhadap mereka. Mereka sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dalam hidup mereka sepanjang perjalanan mereka di dalam pimpinan Tuhan. Mereka mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi kita melihat bagaimana dalam kehidupan mereka tidak ada hati yang bersyukur pada Tuhan. Bahkan mereka melakukan apa yang sebaliknya, yaitu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Mereka bukan bersyukur, malahan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa mereka lakukan itu?
Sebab mereka dari awal tidak pernah percaya kepada Tuhan. Kita melihat dari awal mereka berprasangka bahwa Tuhan telah membawa mereka di jalan yang salah. Mereka selalu berpikiran bahwa Tuhan tidak baik. Oleh sebab itulah yang membuat mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Hati-hati dengan sungut kita. Itu dapat mendatangkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bahkan itu bisa mendatangkan hal yang tidak baik bagi keturunan kita. Karena perbuatan yang kita lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan ini dapat menular juga kepada kita. Yang kita dapat lihat dalam kehidupan orang Israel. Hari ini Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur senantiasa bahkan di dalam setiap keadaan. Bagaimana kita bersyukur? Bagaimana kita bisa bersyukur senantiasa? Bagaimana kita bersyukur dalam setiap keadaan? Bicara bersyukur adalah bicara di dalam hati kita yang paling dalam. Ini bukan bicara tentang basa-basi rohani, bukan. Dan juga bukan sekedar satu syukur yang hanya sekedar omongan doang, tapi bersyukur yang keluar dari hati yang paling dalam. Bagaimana kita bisa bersyukur di dalamnya? Yang pertama yang kita harus pelajari adalah bagaimana kita dapat bersyukur senantiasa. Bagaimana kita dapat bersyukur dalam setiap keadaan adalah pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Inilah yang harus menjadi dasar utama. Sehingga kita dapat bersyukur kepada Dia di dalam keadaan apapun dan senantiasa. Karena kita tahu Dia baik. Dia begitu mengasihi kita. Bahkan Dia rela menderita bagi kita. Bahkan mati bagi kita. Untuk supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Dia. Dia menderita bagi kita, Dia mati bagi kita, sehingga kita tidak perlu lagi mengalami hal itu di dalam penebusannya, di dalam kematiannya yang diperuntukkan bagi kita. Kalau Dia sedemikian mengasihi kita, sehingga Dia rela menderita dan mati bagi kita, terlebih lagi apa yang dapat Dia berikan yang jauh lebih daripada itu. Tentu di dalamnya kita bisa semakin bersyukur kepada Dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Dia senantiasa, bahkan dalam setiap keadaan, adalah kita bisa berpatokan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 yang mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua harus kita sadari bahwa di dalam seluruh kehidupan kita ada rancangan-rancangan Tuhan yang baik bagi kita. Bukan rancangan kejahatan. Bahkan di dalam kesulitan, masalah yang kita hadapi, kita sadari itu benar bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah di dalamnya. Bahkan rancangan yang memberikan kita pengharapan. Pengharapan yang penuh pengharapan di dalam Dia. Itulah rancangan yang indah di dalam Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat senantiasa bersyukur bahkan dalam setiap keadaan. Kita bisa lihat itu di dalam Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut campur tangan dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil seturut dengan rencana Allah. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang tidak baik maupun yang baik, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil seturut dengan rencana Allah.
Dengan demikian, kita tahu dalam seluruh kehidupan kita, baik yang baik maupun yang tidak baik, kita tahu semuanya ada Allah yang bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga di dalamnya kita boleh senantiasa bersyukur. Seperti yang saya katakan tadi, senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Firman Tuhan katakan dalam setiap keadaan, bukan setiap keadaan. Apa maksudnya di dalamnya? Kita bukan disuruh bersyukur untuk malapetaka yang kita hadapi. Misalnya seperti kejadian tadi, kaki yang harus diamputasi. Kita bukan bersyukur untuk kaki yang diamputasi itu, bukan. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah pasti punya rencana yang baik untuk apa yang terjadi yang kita alami itu. Jadi kita bersyukur bukan untuk malapetaka itu. Kita bukan bersyukur untuk, katakanlah misal ada kematian, maaf kata, ibu kita yang meninggal. Bukan kita bersyukur untuk ibu kita yang meninggal itu, tetapi kita bersyukur kepada Allah. Kita tahu bahwa ada rencana yang indah di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan ibu kita yang telah dipanggil pulang itu. Sehingga di dalamnya kita dapat tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara demikianlah di dalam hidup kita ada hati yang bersyukur, ada kesungguhan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam hati yang bersyukur itulah lahir perkataan dari bibir kita yang memuliakan Tuhan. Ada pujian yang kita berikan kepada Tuhan. Ada pujian yang mungkin kita dapat persembahkan di mimbar gereja, mungkin di banyak orang kita memuji Tuhan melalui pujian yang indah. Dan bisa melalui kesaksian kita. Ada pujian-pujian yang memuliakan nama Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi orang lain, yang boleh menguatkan orang lain. Dan di dalam bibir kita keluar perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan, yang menguatkan orang, yang menghibur orang, yang boleh membawa orang tertarik datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dari hati yang bersyukur itulah, hati yang sungguh bersyukur kepada Tuhan, lahirlah pujian-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, yang keluar dari mulut bibir kita, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagian kedua, yaitu Ibrani pasal 13 ayat 16. Korban-korban yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah perbuatan baik. Persembahkanlah perbuatan baik. Itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Membantu orang lain. Persembahkan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik bukan lagi untuk kita memperoleh keselamatan. Karena keselamatan kita sudah dapatkan di dalam Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Tapi kita melakukan perbuatan baik. Kita membantu orang lain. Adalah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebagai satu perintah Tuhan yang harus kita taati untuk kita lakukan. Dan kita lakukan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Yaitu perbuatan-perbuatan baik. Yaitu perbuatan-perbuatan membantu orang lain. Menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di dalam korban-korban seperti itulah nantinya kita diberkati Tuhan. Tapi harus diingat bahwa kita melakukannya bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi sebagai satu ketaatan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang membantu orang lain. Dan seperti yang saya katakan, di dalamnya kita akan diberkati oleh Tuhan. Suatu ketika Daud, waktu dia pergi berperang, pulang dari perang, dia menuju ke kota tempat dia menempatkan istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan orang tua serta harta milik yang mereka punya, yaitu di kota Siklag.
Waktu mereka dari kejauhan mereka melihat bahwa kota itu terbakar. Dan waktu mereka sampai di situ mereka ketahui bahwa istri-istri mereka, anak-anak mereka, orang tua, bahkan harta mereka semuanya sudah dijara oleh bangsa Amalek. Posisi Daud sangat terjepit. Karena kalau dia pergi mengejar bangsa Amalek, artinya mereka mengantar nyawa. Kenapa? Karena bangsa Amalek adalah bangsa yang kuat. Jumlah prajurit, jumlah mereka itu sangat besar. Dan mereka adalah bangsa yang suka berperang. Mereka terlatih di dalam perang. Bahkan mereka adalah bangsa yang kejam, bangsa yang sadis. Mereka kejar, mereka artinya mereka cari mati. Tetapi kalau dia berdiam pun itu tidak merupakan jalan keluar. Bagaimana dengan istri dan anak-anak mereka? Di dalam keputusasaan para prajurit, orang-orang yang mengikut Daud, mereka ingin melempari Daud dengan batu sampai mati. Posisi Daud terjepit. Maju salah, mundur juga salah. Apa yang dilakukannya? Firman Tuhan katakan, dia menguatkan percayanya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan baik, karena dia tahu Tuhan pasti menolong dia. Dan pada saat itu dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan suruh dia untuk pergi mengejar bangsa Amalek, untuk melepaskan istri, anak-anak mereka, orang tua mereka, dan mengembalikan jarahan yang mereka punya. Dan Daud pun pergi mengejar. Di tengah jalan mereka mendapatkan ada seorang pemuda yang dalam keadaan sekarat, hampir mati. Orang Mesir hampir mati. Apa yang harus dilakukan Daud? Satu segi dia harus menyelamatkan istri, anak-anak, dan orang tua mereka. Tapi satu segi kita melihat ada seorang yang tergeletak, yang hampir mati, yang merupakan orang Mesir, yang juga merupakan bagian daripada orang yang memusuhi mereka. Bagaimana yang dia harus lakukan? Kita melihat bagaimana hati Daud dipenuhi dengan belas kasihan. Dia tidak membiarkan orang itu, tapi dia menolong orang itu sampai sembuh. Dia memberikan yang terbaik, dia memberikan pengobatan yang terbaik, memberikan makan dan sebagainya, sehingga orang itu berterima kasih kepada Daud, dan dia membantu Daud dan pasukannya untuk mendapatkan bangsa Amalek. Pada saat itu bangsa Amalek sedang berpesta pora, bermabuk-mabukan. Dengan cara begitulah Daud dengan mudah mengalahkan bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Hanya tersisa 400 orang yang melarikan dengan unta. Mereka meninggalkan seluruh jarahan mereka. Jarahan yang banyak yang mereka sudah jarah dari bangsa-bangsa yang lain, yang membuat Daud sangat diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan suruh kita berbuat baik, membantu orang lain. Itu perintah Tuhan. Biarlah itu menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi di segi yang lain juga saya mau beritahukan. Dengan cara seperti itulah sering Tuhan memberkati hidup kita. Biarlah gereja kita yang sudah berulang tahun sedemikian rupa mengajak kita di ulang tahun yang ke-59 ini menjadi satu momen yang baik untuk kita memulainya lebih daripada apa yang kita sudah lakukan selama ini. Biarlah senantiasa dalam hidup kita bergereja ada korban-korban yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu persembahan syukur kepada Tuhan, satu persembahan syukur yang menyenangkan hati Tuhan, dan persembahan perbuatan baik yang menjadi korban-korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam hati setiap kami melalui firman Tuhan. Dan berkati setiap kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang menuntun hidup kami. Firman-Mu yang menerangi perjalanan hidup kami. Untuk kami boleh memuliakan Engkau. Untuk kami boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.